Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif. Baik, di video kali ini Classy Story mau membahas tentang mobil boros BBM ya. Nah, biasanya kan mungkin sudah boros, tapi ini boros banget ya, di luar nalar pokoknya. Misalnya biasanya 1 liter itu 11 atau 12 kilometer. Nah, ini kok cuma 9 bahkan 7 kilometer ya. Nah, ada apa ini mobil saya? Nah, ini salah satu beberapa penyebab, bukan salah satu ya, beberapa penyebab BBM mobil Anda itu boros banget ya. Nah, sebelum kita lanjut ke video, saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Malaysia, Singapura, juga ada di Thailand ya. Mohon maaf apabila komen-komen Anda semua ini balasan saya ini kurang dimengerti, soalnya saya juga kurang mengerti ya susunan kata dari Anda-Anda semua ini. Nah, jadi mohon maaf ya apabila dalam balasan atau tidak dibalas. Nah, mohon maaf karena ini keterbatasan saya ya. Nah, kadang yang dari Thailand juga soalnya harus ditranslate juga, soalnya tulisannya itu kayak aksara Jawa itu. Nah, saya kurang paham, harus ditranslate aja kan, masih kata-katanya bolak-balik gitu ya. Nah, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Nah, tapi tetap stay tune di channel ini ya. Semoga video-video ini walaupun kata-katanya mungkin kurang dimengerti Anda-anda yang ada di luar Indonesia, tapi insya Allah bisa dimengerti ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Subscribe Classy Story now. Seperti janji saya tadi di awal video, nah saya akan membahas beberapa masalah tentang BBM boros. Yang pertama itu kaki ya, kaki. Ya, kaki itu emang harus belajar ya. Walaupun Anda sudah bisa mengemudi secara lihai ya, tapi kakinya ini harus perlu belajar untuk nginjek gas itu secara perlahan-lahan. Biasanya kan kadang kalau kita apa ya, kebiasaan kita biasanya pas start, nah gini langsung hentakan gini ya, walaupun hentakannya itu kecil, tapi BBM akan boros, apalagi teman-teman yang masih menggunakan karbu ya, khususnya karbu. Nah, ini karena ada apa, pompa akselerasi. Pompa akselerasi itu berfungsi menyemprotkan bensin atau menyemburkan bensin ketika apa, pedal gas diinjek secara spontan ya. Nah, ini jadi namanya pompa akselerasi. Nah, ini di luar dari main jet atau spuyer primer dan sekunder ya. Nah, ini tambahan untuk menyuplai BBM. Nah, jadi kalau misalnya tidak pelan-pelan, tidak perlahan, itu akan apa, menekan pompa akselerasi itu, dan pompa akselerasi akan memuncratkan akan menyemprotkan bensin ke karburator. Nah, ini satu. Nah, jadi harus halus ya, smooth gitu, biar BBM irit. Misalnya pompa akselerasi tidak berfungsi atau tidak ada pompa akselerasinya atau tidak difungsikan. Nah, ini ketika kita tidak menekan pedal gas secara perlahan juga akan menimbulkan keborosan juga, karena RPM-nya belum sempat naik, tapi gasnya atau pedal gasnya diinjek secara berlebihan. Nah, jadi BBM-nya tidak kebakar dan terbuang sia-sia. Nah, itu yang menyebabkan salah satu boros BBM ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah, nah sini kita akan ke depan ya, atau ke kap mesin, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Salah satunya ya
ya, pokoknya dengerin aja lah, ayo. Nah, yang selanjutnya adalah cek dulu selang-selang bensin ya. Selang-selang bensin ini mulai dari filter sampai ke bawah sampai tangkinya, cek ada kebocoran apa enggak. Nah, biasanya kalau misalnya di tangki nggak bocor tapi kok bau bensin dari kabin, nah mungkin leher dari tangki bensin itu, atau yang buat tempat buat ngisi bensin, nah itu kan ada lehernya, nah mungkin ada kropos atau ada lubang kecil di situ, nah itu bisa menyebabkan boros juga. Nah, setelah selang-selang bensin dicek tidak ada yang bocor, tidak ada bau bensin, nah sekarang kita cek ini bro. Nah, ini salah satu penyebab mobil saya boros banget. Nah, ini biang keroknya. Nah, ini untuk membran ya. Ini full pump atau pompa bensin tapi yang membran. Nah, ini kalau misalnya bocor, selain oli keluar, itu bensin kalau misalnya udah parah ya, bensin akan ikut masuk ke dalam ini mesin bercampur oli ini. Nah, dari tempatnya, nah sini, maaf, nah yang bawah ini, nah ini akan bensin ikut turun, apalagi kalau misalnya yang di karbu udah penuh. Nah, ada sebagian yang kembali ke selang apa selang balik ini ya, selang balik, dan ada juga yang eh, masuk atau terjebak bensinnya, terjebak terus ikut masuk ke ini ruang mesin. Nih lihat, ada baut kecil itu. Nah, itu adalah tempat harusnya tidak ada bautnya, cuma ada lubang ya, kayak pokoknya pipa bolong, tidak ada apa-apanya. Nah, itu mungkin dikasih seperti itu, kasih baut itu, disumpel ya istilahnya atau disumbat, itu karena bocor olinya keluar dari situ. Nah, kemarin sempat baru ketahuan ya, setelah beberapa tahun mobil dipakai kok ada ini, harusnya kan ini los ya, nggak ada sumbatan-sumbatan ya. Nah, kalau misalnya mobil Anda pas ini tidak ditutup ya, nah itu keluar oli, nah bisa saja salah satu ciri-ciri membran Anda sudah bocor atau lemah, pompa bensin membran ya, seperti ini ya. Nah, makanya saya ganti pakai rotak. Nah, untuk rotak sama membran enaknya mana ya, nah ini saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, ini saya kembali bahas ini lagi ya. Nah, walaupun ini misalnya yang bensin yang ikut masuk ke dalam ruang mesin mesin itu kecil atau cuma uapnya saja, tapi kalau sekali pompa misalnya 1% saja yang ikut masuk ke dalam ruang mesin, nah itu dikali kita perjalanan berapa kilometer. Nah, padahal sekali pompa itu misalnya 1%, nah tinggal kalikan saja, kan cukup banyak juga kalau perjalanan jauh kan. Nah, itu sangat penting untuk cek ini, soalnya kalau misalnya full pumpnya lemah, itu otomatis kalau pas ditanjakan juga akan berebet, soalnya dorongan dari bahan bakar yang ke karbu itu akan kurang ya, jadi pompanya lemah, jadi bensin naiknya pelan atau bahkan nggak kuat untuk nyampe ke karbunya, apalagi di jalan tanjakan ya. Nah, ini yang salah satu penyebab utama kalau misalnya settingan-settingan udah oke tapi kok boros banget. Nah, ini cek untuk full pumpnya atau membrannya. Nah, yang selanjutnya adalah eh, ini klep. Nah, klep juga sangat pengaruh untuk
boros tidaknya BBM. Kalau tepat, settingannya tepat, itu akan tenaga oke, BBM juga efisien, pokoknya efisien dalam segala hal ya di mesin ini. Nah soalnya kalau misalnya klepnya setelahnya kurang itu terlalu apa namanya, terlalu ngempos ya. Setelahnya ngempos itu tenaga nggak ada, otomatis kan kita nginjek pedal gas dalam-dalam biar tenaga terisi. Nah ini salah satu penyebab boros BBM. Dan pastikan dari knalpot itu ada apa namanya, jelaga hitam apa enggak di tangan, coba dioles di knalpotnya. Kalau misalnya seperti itu biasanya ada keborosan BBM, mungkin settingan pengapian kecil atau settingan karbu. Nah soalnya karbu itu kalau misalnya classy ya, classy itu seperti Kijang 7K ya, ada piston jet, ada main jet, ada pompa akselerasi, dan main jet primer dan sekunder juga. Nah itu sangat kompleks ya, jadi sangat banyak pengaruhnya di konsumsi BBM. Nah saya rasa sudah cukup untuk pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mengalami BBM-nya boros banget. Nah ini coba cek satu-satu dan coba pahami karakter nyetir anda semua. Barangkali eh, apa, kaki kanan Anda atau yang untuk menginjek pedal gas itu kurang smooth. Nah, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.